wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita tentang tauhid jawan ya. Ngaji tauhid jawan karya Syekh Imam Nawawi Al-Ghantani. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita membahas tentang iman datang Gusti Allah. Ya. Kita iman kepada Allah, kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngomongin iman kepada Allah itu seperti apa, ya, sambil guyon dan lain sebagainya. Yang penting hati kita itu tetap beriman kepada Allah. Iman datang Gusti Allah. Tegesipun iman datang Gusti Allah inggih menika kita supados percados bilih Gusti Allah menika persifatan sedaya sifat-sifat kasampurnaan lan boten persifatan sifat-sifat kekirangan. Jadi yang pertama ini kita mengimani Allah itu yang pertama adalah kita beriman kepada Allah itu ya dengan cara mengimani bahwasannya Allah Tuhan kita ya, Allah sesembahan kita, Gusti Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna dan sangat lengkap. Ini sifatnya Allah itu sangat sempurna dan sangat lengkap. Tidak ada suatu kekurangan apapun. Enggak enak. Gusti Allah itu maha segala-galanya ya, maha segala-galanya. Dia yang maha pencipta, yang menciptakan, dia yang paling awal dan yang paling akhir, dia tidak akan pernah mati dan lain sebagainya. Dia yang menciptakan bumi dan seisinya ini. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mutlak. Meskipun umat di dunia ini, manusia yang di dunia ini gak percaya dengan sifat-sifat Allah yang maha agung dan lain sebagainya, maka Allah akan tetap memiliki sifat yang sempurna. Sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kita pada hal itu. Allah itu seorang butuh habaib, tapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu jauh dengan sifat kekurangan atau kekurangan sifat. Artinya Allah itu tidak mungkin Allah itu kurang gitu loh. Dari segala sifat apapun itu tidak mungkin. Pokoknya Allah itu sifatnya ya sempurna. Kalau ada yang mengatakan Allah itu memiliki kekurangan sifat atau Allah itu gini-gini gitu ya. Kadang-kadang ada orang itu yang tidak percaya seutuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasanya dia itu ngomong, mana buktinya kalau Allah itu ada? Nanti Allah, Gusti Allah nilai ini nyapa orang gitu. Itu sebenarnya bukan kok Allah itu nggak bisa dilihat. Allah itu tetap bisa kita lihat ya, Allah bisa kita lihat. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang imannya tebal saja, yang imannya kuat saja yang bisa melihat Allah.
Akan tetapi orang-orang yang imannya tipis, bahkan dia tidak mengimani Allah di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah melihat Allah. Syaratnya untuk melihat Allah itu satu, adalah supaya kalian bisa melihat Rabb kalian, maka kalian harus mengerti diri kalian sendiri. Lah awakmu ora ngerti awakmu dhewe orang bakalan kita itu apa itu melihat Allah. Kalau pepatah Jawa mengatakan kita itu harus mengetahui dulu apa sangkan paraning dumadi. Ngerti kita itu dari mana, ya kan? Kita dari mana? Terus kita itu setelah diadakan di bumi ini tuh kita disuruh apa? Itu kita harus tahu. Ya kan? Terus lah wis kita nanti itu setelah ning bumi tugasnya selesai kita harus kemana? Itu kita harus tahu. Lah awake enggak tahu itu, ya ngono kuwi. Artinya hidupnya cuma seperti itu terus. Enggak ada artinya. Bahkan di mata Allah dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena salah apa itu di dalam surat apa itu Al-Asri wal 'asri al insana itu ya. Al-Asri itu dikatakan sesungguhnya orang itu semuanya akan merugi. Manusia, kita semua itu akan merugi. Kecuali siapa? Kecuali yang pertama adalah orang yang beriman. Iman itu kan kita mengartikan bahwasanya iman itu adalah melakukan dengan sebuah perbuatan, ya kan? Mengucapkannya dengan lisan dan meyakini di dalam hati. Kalau itu tidak terlaksana, berarti kita belum disebut dengan iman kan? Lah awake urung iman, lah awake termasuk orang-orang yang merugi. Yang itu. Illadzina amanu wa 'amilus sholihah. Yang kedua adalah orang yang amal soleh. Amal soleh itu apa saja? Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang disebut dengan amal soleh. Perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain itu perbuatannya seperti apa? Intinya perbuatan itu membantu orang lain supaya orang lain itu tidak kesusahan. Itu namanya ya apa itu namanya perbuatan amal soleh atau perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, sholih. Di situ kalau kita apa itu kita yakini selama ini apa itu dengan ideologi kita, ideologi Muhammadiyah kita, bahwasanya amal soleh itu adalah amalan kemanusiaan. Bagaimana kita membantu manusia lain, bagaimana kiprah kita sebagai pemimpin yang baik. Karena suatu saat kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita dan bagaimana cara kita memimpin kepada orang lain. Lah, di sini loh arti kepemimpinan itu harus ada kaitannya dengan hati iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dene sifat-sifatipun Allah, sifat-sifatipun Gusti Allah ingkang sekawan dosa setunggal inggih menika sifat wajib kalih dosa, sifat muhal kalih dosa lan sifat jaiz setunggal. Ini tak anukan satu-satu. Sifat-sifatnya Allah itu memiliki sifat yang pertama adalah ingkang sekawan dosa setunggal atau 41 sifat. Allah itu memiliki 41 sifat. Inggih menika sifat wajib kalih dosa. Dan Allah itu memiliki sifat wajib itu berapa? 20. Sifat muhal yaitu kalih dosa. Sifat muhal itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Artinya Allah itu
apa itu? Muhal itu kebalikan dari sifat wajibnya Allah. Itu ada kalih dosa. Ya. Lan sifat jaiz atau sifat yang ya sakarepe Gusti Allah ngono jaiz e. Sakarepe Gusti Allah itu setunggal. Itu sifat jaiznya juga. Sekarang sifat wajibipun Gusti Allah, sifat wajibe ya, sifat wajibipun Gusti Allah menika wonten kalih dosa. Di sini ada sifat wajibnya Allah itu ada berapa? 30. Baik. Dari atas tadi saya jelaskan lagi. Sifat-sifat Allah itu ada 41, dibagi menjadi 3 bagian. Maksudnya gitu. Yang pertama itu adalah sifat wajib ya. Itu ada 20 sifat. Terus yang kedua itu ada sifat muhal atau hal-hal ya mustahil bagi Allah. Itu mustahil bagi Allah. Surah mungkin Gusti Allah yang menunggui sifat muhal. Artinya sifat muhal itu kalau kita mengatakan itu sifat kekurangan. Itu ada 40 atau sifat mustahil ini kebalikannya dari sifat wajib. Itu ada 20 sifat dan satu lagi yaitu sifat jaiz. Satu sifat jaiz atau sifat senenge karepe Gusti Allah. Dan sifat wajibipun Gusti Allah menika wonten kalih dosa ada 20. Nomor setunggal inggih menika sifat wujud. Yang nomor 1 sifat wajib Allah itu adalah wujud. Tegesipun Gusti Allah menika mesti wonten. Wondene dalilipun inggih menika wujudipun alam saisinipun. Awit asalipun alam menika boten wonten. Lajeng wonten mekaten mekaten wau tentu wonten ingkang mujudaken boten wonten sanes kejawi namung Gusti Allah piyambak ingkang mawujudaken. Ya, iki tak jane sik. Yang pertama adalah wujud. Wujud Allah ini bisa kita lihat dengan cara pembuktian secara rasional dan secara empirik atau secara rasional dan secara material. Bagaimana kita bisa mengetahui secara rasional dan material? Gini, kalau secara material mungkin kita hanya bisa melihat ciptaan-ciptaannya yang dimaterialkan. Tapi secara rasional atau secara logika itu bisa. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya adanya alam, ya kan? Alam semesta ini pasti ada yang mengadakan. Orang mungkin alam semesta ini tidak ada yang mengadakan. Alam semesta ini adalah sebuah ciptaan artinya kalau memang ada yang mengadakan, iya kan? Dan kenapa alam semesta ini ada? Karena alam semesta ini diciptakan supaya ada. Ini jawab paham di sini. Supaya ada alam semesta ini diadakan. Karena diadakan maka alam semesta ini ada. Dan tidak mungkin alam semesta ini ada jika tidak diadakan, kan gitu, ya kan? Lalu pertanyaannya begini, lalu siapa yang mengadakan? Kan gitu. Lalu siapa yang mengadakan? Yang mengadakan inilah zat pencipta.
Zat pencipta ini siapa? Zat pencipta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulla syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Sampai sini dia mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Enggak ada? Insyaallah. Kalau enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Tadi yang pertama adalah wujud. Kenapa Allah wujud? Bagaimana kita mengetahui kalau Allah itu ada? Dengan buktinya alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada itu karena memang diadakan. Jika tidak diadakan, maka alam semesta ini juga tidak akan ada. Karena diadakan, maka alam semesta ini ada. Ngono nih. Mulek nyet. Kudune iki yo mulek ngono kuwi lak wedi bahas-bahas sing ngalung iki memang kudu diulek-ulek. Ginuteke mbaku. Nomor kalih sifat idam. Tadi kan wujud ya. Nanti kalau sudah bahas semuanya, kita nanti bikin bersama dengan sifat wajib Allah. Idam tegesipun Gusti Allah menika rumiyin boten mawi kawitan. Wujudipun Allah menika saderengipun sedaya perkawis. Wujud dene dalilipun inggih menika bilih sedaya barang ingkang maujud menika menawi sampun persifatan sifat idam tentu boten persifatan sifat kudus utawi asar anyar mekaten sak wangsulipun dados sak upami pengiran menika boten persifatan sifat idam tentu persifatan sifat kudus utawa anyar menawi mekaten lajeng sami kalian ngalam ing mangkane pengiran menika muhal menawi sami kalian ngalam mila lajeng tetep bilih pengiran menika persifatan sifat idam dene ingkang persifatan sifat kudus inggih menika ngalam. Idam itu artinya apa? Awal. Berarti tak awal aja. Awal. Kidam kayak. Awal yang dimaksud di sini adalah ya awal yang Pemula. iya yang pemula. Yang awal. Awal ya. Heeh. Awal. Lawas artinya lawas idam itu. Dia Suwi awal. Jan wis paling dikek dhewe. Cara dimuseumkan. Dikek dhewe. Jan dikek dhewe. Artinya tadi ya kita tadi karena alam semesta ini adalah suatu pembuatan, ya kan? Maka yang membuat itulah yang menjadi awal dari segala sesuatu itu. Kalau memang nggak ada awalan dari sesuatu itu, maka alam semesta itu ini pasti juga tidak akan ada. Artinya kita kosong gitu loh, ya kan? Kalau misalkan rokok, ya kan? Kira dicontohin pada rokok. Itu yang awal itu siapa kira-kira? Tumbuhan bagon ya. Ya bukan. Cengkeh. Manusianya. Iya. Iya kan? Manusianya. Lah, di sini manusianya itu baru ngerti tumbuhan apa Mbak?
Mbako ngerti tumban cengkeh, ngerti tumban klobot, akhirnya di linting dadene rokok, akhirnya dadi rokok ngono kuwi. Wis padha ngono kuwi. Gusti Allah pun sebelum menciptakan apa itu seisinya ini alam semesta dan seisinya itu berarti kan Gusti Allah ada dulu. Kidam dulu. Nah gitu loh. Makanya Gusti Allah ini di sini disebut dengan apa kidam dengan yang maha lawas. Salawas-lawase ora ning sing bandingi kelawasane Gusti Allah. Nah itu. Bahkan malaikat pun itu enggak bisa menandingi kelawasan Gusti Allah. Jin pun enggak bisa menandingi kelawasan Gusti Allah. Karena apa? Sebelum Allah itu menciptakan sesuatu, Allah itu sudah ada terlebih dahulu. Makanya disebut ini Allah adalah Kidam. Kalau misalkan Allah itu sama dengan apa itu? Allah itu bisa baru, artinya Allah itu diciptakan apa itu oleh yang lainnya, maka di situ berarti Allah itu maha anyar dan itu kudus anyar. Akan tetapi di sini tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Allah itu kok tidak bisa kudus? Lalu siapa yang menciptakan Allah kan gitu ya kan? Nah, makanya di sini Tuhan kita Allah itu yang maha apa wujud tadi di sini adalah yang mengawali segala sesuatu. Inti awalnya amal. Intinya dari inti, awalnya dari awal, akhirnya dari akhir. Dalilnya itu di dalam surat, kalau dari Al-Qur'annya dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang awal dan paling akhir. Gusti Allah itu sing moho dhisik dhewe ya moho sing keri iso lali. Wal awalu wal akhiru. Ya dhisik dhewe ya paling akhir. Nomor 3 yang nomor 3 yaitu baqo. Baqo inggih menika tegesipun Gusti Allah menika mesti langgeng boten mawi pungkasan. Wis sampai sini aja saya jelaskan. Jadi artinya Gusti Allah itu langgeng selama-lamanya. Unlimited. Wis pokoke enggak ada matinya. Tanpa batas. Artinya Gusti Allah itu nol. Ya. Nol itu kan enggak ada batasnya kan? Lah baru kalikan berapa akhirnya ya nol terus kan itu. Lah makanya di sini nol ini adalah suatu apa itu angka yang sangat istimewa kan gitu. Yang bisa membesarkan sesuatu dan yang bisa mengecilkan sesuatu. Makanya itulah Allah. Allah itu adalah bukan kok wahid, bukan kok satu. Ketika satu itu ditambah nol depannya itu ya malah ijik satu, tapi tambah dikei nol ini malah apa 10 malah ngono malah jadi 10. Tapi lah nol ini itu dikalikan berapa saja itu tetap 0 kosong. Artinya Gusti Allah itu yang maha apa itu salawas-lawasi wis ora dengan liyane. Yo bakok langgeng unlimited. Apa nih? Ya nih. Dan apa itu Allah itu juga tidak akan pernah mati. Ngono lho. Makanya di sini bakok kal selama-lamanya kal. Dalilnya ya baik, dalilnya dalil akalnya. Dalil secara akal itu kita lihat saja. Gunung belum rusak ora? Gunung belum rusak? Segoro gelem amber gelem rusak? Gelem ilang? Belum ya? Bumi ini kira-kira gelem rusak ora?
Gelem toh? Nggih. Lah, Gelem ora gelem. seluruhnya yang ada di jagat raya itu pasti akan mengalami kerusakan. Bahkan matahari pun akan tatapan nak di hari akhir nanti. Maka dari situ, disinilah hanya satu zat yang tidak bisa rusak dan tidak bisa apapun, yang artinya unlimited tadi, ya, bakok tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langgeng, ya enggak akan rusak, ya enggak akan bertambah. Tapi ilmunya sungguh luar biasa. Dana Allah dawuh wonten surat Qasas ayat 88, ini dalil naklinya, dari nakli. Kula syai'in halikun illa wajhahu. Sesungguhnya segala sesuatu itu halikun, rusak, akan rusak. Illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah, kecuali Allah. Itu Allah tidak akan pernah rusak. Mungkin cukup sampai situ dulu. Semoga kita itu bisa memahami tentang sifat-sifat Allah sampai 3 dulu, karena kita kalau memahami itu enggak sedikit-sedikit nanti malah bahaya nanti kalau enggak paham beneran. Nah, tadi berarti alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Iya.